Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anton dan rekan saya Jati. Kami dari tim KKN TPM UGM di Desa Kalidengen dan Bumbon. Kali ini kita akan membahas pemanfaatan limbah biomasa, utamanya untuk limbah pertanian. Apa sih latar belakangnya? Jadi di Indonesia sendiri potensi limbah biomasa sangat besar. Jumlahnya sangat melimpah, utamanya tanaman pangan dan perkebunan dapat menghasilkan limbah yang sangat besar. Nah, limbah tersebut dapat kita pergunakan untuk keperluan seperti bahan bakar nabati. Pemanfaatan limbah ini dapat memberi kita 3 keuntungan secara langsung. Yang pertama apa? Peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan. Yang kedua, kita dapat juga menghemat biaya, karena seringkali limbah sendiri bisa lebih mahal dalam pembuangannya daripada ketika dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengurangi keperluan akan tempat penimbunan sampah. Jadi, penyediaan tempat penimbunan itu akan jauh lebih sulit dan mahal, khususnya untuk daerah perkotaan. Berikut ini ada video tentang bahayanya limbah di negara India. Jadi, umumnya itu biomasa yang tidak terpakai dibiarkan begitu saja atau dibakar di lahan yang sebagai langkah mudah untuk menghilangkan sisa tanaman. Nah, tindakan pembakaran limbah ini sangat berbahaya, teman-teman. Utamanya dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Dampaknya apa? Yaitu pencemaran udara dari asap sisa pembakaran limbah biomasa. Untuk itu, biomasa bisa dijadikan alternatif sumber daya yang terbarukan dan bisa dimanfaatkan bagi kehidupan kita. Nah, jadi kita udah mendapat gambaran tentang pemanfaatannya. Nah, kita harus mengenal dulu apa itu biomasa. Jadi, biomasa sendiri adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari makhluk hidup dan atau yang belum lama mati, serta bentuknya berupa sumber bahan bakar. Nah, umumnya yang digunakan sebagai bahan bakar ini biomasa yang nilai ekonomisnya rendah atau merupakan limbah setelah diambil produk primernya. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita pahami bersama ya biomasa itu. Biomasa itu sebagai sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui, yang di sini dapat digunakan sebagai pengganti sumber bahan bakar yang selama ini kita kenal, yaitu dari bahan bakar fosil. Apa saja sih contoh sumber energi biomasa? Nah, contohnya di sini ada 4. Pertama, limbah pertanian. Yang utamanya kita fokuskan di sini memang yang limbah pertanian untuk Desa Kalidengen dan Bumbon. Apa saja itu? Ada jerami, ampas tapioka, tebu, mungkin juga sekam, bisa. Kemudian ada biogas seperti material tanaman, kotoran manusia, kotoran hewan ataupun pupuk kandang. Kemudian ada tanaman palawija seperti jagung, gandum, kedelai. Yang terakhir ada kayu. Nah, contoh ini berasal dari limbah pertanian, biogas, dan tanaman dan kayu ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi biomasa. Bahan-bahan tersebut dapat diolah kembali menjadi sumber energi biomasa yang dapat kita manfaat sebagai bahan bakar. Nah, ini tadi pengelompokannya. Dapat dikelompokkan menjadi biogas, biodiesel, bioetanol, dan biobriket. Nah, untuk penjelasan satu persatunya akan dijelaskan oleh teman saya Jati. Oke, kita awali. Yang pertama ada biogas. Ingat-ingat ya, belakangnya gas. Biogas ini adalah sumber bahan bakar, bentuknya gas metana yang dihasilkan dari kotoran hewan atau kotoran ternak. Jadi kotoran tersebut diolah, kemudian dimasukkan ke dalam pipa-pipa
yang biasanya sudah terhubung, nah yang memanfaatkan biogas. Kemudian gas itu dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG yang kita gunakan sehari-hari. Ingat, biogas menghasilkan gas ya dari kotoran tadi. Oke, ya. Yang kedua yaitu biodiesel, adalah sumber cair yang digunakan sebagai alternatif dari minyak bumi berupa solar yang digunakan untuk, ingat-ingat ya, diesel berarti solar dari tumbuhan. Contohnya yaitu dari minyak yang berasal dari biji jarak dan minyak kelapa sawit, biodiesel. Selanjutnya kita ke bioetanol. Bioetanol adalah pengganti dari bensin. Kalau tadi biodiesel pengganti solar, kali ini ada bensin untuk kendaraan bensin. Nah, ini dapat dibuat dari beragam tanaman seperti tebu, singkong, ubi jalar, dan juga jagung. Yang dengan rupa hingga akhirnya berhasil untuk menjadi energi alternatif dari bensin yang dapat kita gunakan dan yang adalah biobriket. Sudah pernah mendengar mengenai biobriket? Biobriket adalah salah satu bahan bakar alternatif bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asalnya bisa dari sekam, dan juga serbuk gergaji yang bisa digunakan untuk memasak kimia. Nah, itu dia penjelasan mengenai pemanfaatan biomasa. Kita simpulkan ya, jadi biomasa itu satu energi alternatif yang bisa menggantikan sumber bahan bakar yang kita gunakan. Biomasa terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada biogas, yaitu berasal dari kotoran hewan. Kemudian biodiesel, seperti solar, asalnya dari tumbuhan seperti biji jarak dan kelapa sawit. Yang ketiga adalah bioetanol, tadi pengganti solar, yang bioetanol ini adalah pengganti bensin, berasal dari tumbuhan tebu, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah biobriket, itu alternatif yang berasal dari sekam, padi, dan serbuk gergaji. Terima kasih sudah menonton. Bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.